Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan, nikmat yang agung sekali, dimiliki nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini kami mencoba memberikan beberapa tambahan wawasan mengenai keunikan atau keanehan-keanehan daripada ulama-ulama yang ada di Nusantara. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dulu para wali songo itu merupakan organisasi secara formal, itu berjumlah 9 orang secara organisasi. Jadi secara struktural ya, itu harus diisi oleh 9 orang. Kalau ada salah satu yang wafat, harus diganti lagi, tetap 9 orang. Gitu. Jadi ternyata orang Jawa itu identik dengan angka 9. Nah, salah satu yang paling unik menurut saya ini adalah ada satu kejadian di mana ketika ada kekosongan salah satu aulia karena wafat mungkin, ya, itu terjadi pada diri seorang Sunan Derajat dan juga Sunan Sendang Dhuwur, Syekh Nur Rahmat Al-Baghdadi. Nah, pada saat itu keduanya itu berdiskusi, kemudian karena ada kekosongan harus diisi salah satunya. Nah, ini yang unik ini di sini. Syekh Sunan Derajat mengusulkan bahwasanya yang menjadi wali, anggota wali 9 adalah Sunan Sendang Dhuwur. Kan tapi beliau enggak mau atau enggak kerso. Kemudian dari Sunan Sendang Dhuwur mengusulkan Mbah Sunan Derajat untuk menjadi anggota wali 9. Beliau juga enggak mau. Sampai agak lama akhirnya ditetapkannya Syekh Sunan Derajat untuk menjadi anggota wali 9. Nah, di sini itu ada semacam pelajaran yang dapat kita ambil. Ada uswah yang sangat luar biasa dari beliau ini. Keduanya sama-sama tidak menginginkan jabatan itu, alias lebih mengedepankan ketawaduannya. Nah, kalau kita lihat secara kesaktiannya atau kesaktiannya bahasa sanepan orang Jawa, itu kalau ibaratnya ini, kalau Sunan Derajat menginginkan buah kelapa di atas pohon, itu beliau pakai manjat, istilah orang Jawanya menek, itu Sunan Derajat. Kalau Syekh Sunan Sendang Dhuwur, beliau nggak usah manjat, cukup duduk sambil mengawe-awe, istilah orang Jawa ngawe-ngawe, melambaikan tangannya langsung menunduk itu namanya buah kelapa, itu sanepan. Akan tapi beliau menyadari bahwasanya beliau bukan terah dari
Wali Songo, karena beliau termasuk pendatang. Itu adalah akhlak dari Syekh Sunan Sendang Dhuwur. Akhirnya kekosongan Wali Songo itu diisi oleh Sunan Derajat. Nah, ketawaduan dari beliau inilah yang perlu kita contoh. Kemudian dari Wali Songo, generasi selanjutnya dari ulama-ulama salafus sholih, akhirnya terbentuklah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi Jam'iyah NU ini adalah penjelmaan dari Jam'iyah Wali Songo yang dahulu. Karena apa? Akidahnya, ajarannya itu semua bersumber dari Wali Songo yang ada di PBNU. Dan di PBNU sendiri itu ada yang struktural dan ada yang kultural. Makanya di sini secara unik, ketika ulama-ulama yang sudah masuk dalam struktural pengurus PBNU itu ternyata beliau punya guru, punya mursyid yang notabene tidak masuk dalam struktural. Inilah luar biasanya ulama-ulama yang ada di Nusantara. Ada kejadian unik yang terjadi saat itu ketika Gus Dur. Saat itu mungkin belum menjadi PBNU atau mungkin sudah ya. Kejadiannya itu sudah lama. Ketika beliau sowan ke Gusmi, itu beliau mencium tangannya Gusmi. Padahal kita tahu Gus Dur adalah calon ketua PBNU, orang besar, orang hebat. Tapi beliau tetap mencium tangannya Gusmi. Dan sampai yang kami ketahui, Gusmi tidak pernah masuk dalam struktur PBNU saat itu. Nah, kemudian ada lagi banyak sekali ulama-ulama yang di struktural NU yang punya guru, punya mursyid, tapi musuhnya itu tidak masuk dalam struktural NU, tapi masuk dalam kulturalnya. Nah, ini salah satu beberapa keunikan atau keanehan yang terjadi pada ulama-ulama kita. Jadi ketika strukturalnya nampak di depan, ada ulama-ulama di belakang layar yang menopang beliau. Ini yang membuat kekuatan NU sangat luar biasa dan sangat disegani dari penjuru dunia. Makanya nggak heran ketika ada salah satu ulama mengatakan, barang siapa yang memusuhi NU, insya Allah nggak lama lagi orang yang memusuhi itu akan hancur binasa dengan izin Allah SWT. Nah itu tadi, karena NU didirikan oleh para aulia yang ikhlas dalam berdakwah. Itu beberapa keunikan dari ulama-ulama yang ada di Nusantara. Dan itu terjadi sampai saat ini. Kita tahu kemarin pada acara Harlah atau 1 abad NU, banyak kejadian-kejadian ya Allah Subhanahu wa taala di luar dugaan dan juga di luar nalar. Banyak sekali ulama-ulama NU yang humul, dalam artian menyamarakan awa'eh, tidak memperlihatkan kekiaiannya atau keulamaannya. Beliau humul dengan cara yang beliau kehendaki, di antaranya dengan berpakaian ala petani, berpakaian ala pedagang dan lain sebagainya. Semuanya itu beliau tunjukkan agar tidak diketahui oleh orang banyak. Sampai segitunya ulama-ulama yang ada di Nusantara ini dalam hal berhumulnya. Jadi memang di NU ini sudah lengkap. Ada ulama-ulama yang formal, ada ulama-ulama yang non formal. Semuanya bekerja sama. Makanya kemarin saya pernah mendengarkan dawuhnya Syekh Mbah Maimun Zubair, bahwasanya ulama-ulama yang hebat itu ada di tanah Jawa sampai saat ini. Karena apa? Kiai-kiai yang ada di tanah Jawa itu tidak hanya mahir dalam bidang agama, tapi juga diimbangi dengan beberapa riyadhah, dengan beberapa tirakat laku batin. Di antaranya adalah ngerawat, kemudian tirakat yang lain. Itu salah satu kelebihan dari ulama-ulama kita. Beliau ketika masih mampu dalam berdakwah, mahir dalam bidang agama, juga diimbangi dengan riyadhah.
Itu yang membuat salah satu ulama-ulama kita menjadi ulama-ulama yang hebat, jadi panutan. Dan kita ketahui saat ini NU menjadi organisasi terbesar di seluruh dunia. Subhanallah. Barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari saat itu, yang ketika beliau mondok sangat taat kepada kiainya, kepada gurunya. Dan ini ada cerita yang sangat unik sekali yang perlu kita sadari dan kita garis bawahi. Pada suatu saat Mbah Hasyim Asy'ari ketika masih nyantri di Mbah Khalil Bangkalan, pada saat sore hari, beliau ketika pulang dari ternak atau ngarit, mungkin bahasa sekarang ngarit lah, mencari rumput. Sore hari beliau melihat Mbah Khalil Bangkalan bersedih di teras rumah atau di teras pondok. Lantas Mbah Hasyim Asy'ari saat itu langsung sanjang matur nanggone Mbah Khalil, Mbah ngapunten, wonten napa jenengan wajah kok kelihatan bahasa sekarang galau. Ngene sen. Iki bunyai mugi ali-aline lugur nanggone Jambang. Corong WC saat itu, tapi nggak ada ya. Cuma dulu adalah Jambang. Nah, ketika Mbah Khalil Bangkalan dawuh ngoten niku, dawuh kalau ali-alinya Bunyai itu jatuh di Jambangan. Apa yang terjadi? Mbah Hasyim Asy'ari langsung tanpa disuruh, beliau langsung mencari ali-ali yang jatuh di Jambangan. Nah, ketika sudah ketemu, diaturkan kepada Mbah Khalil Bangkalan. Subhanallah. Ini yang kita garis bawahi adalah beliau tidak menyuruh kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengambil ali-ali tersebut. Tapi beliau punya inisiatif sendiri untuk mengambilnya. Ketika diaturkan kepada Mbah Khalil Bangkalan, langsung seketika Mbah Hasyim Asy'ari langsung futuh, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah Mbah Hasyim Asy'ari sehingga sekarang NU menjadi jamiah terbesar di dunia. Subhanallah. Itulah sekelumit cerita mengenai beberapa keanehan-keanehan yang terjadi pada ulama-ulama Nusantara. Dari kami cukup sekian. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.